Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam perayaan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ini. Ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Amanginang saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara momen, berarti kita sedang berbicara kesempatan atau saat atau sesaat. Kita tahu momen atau kesempatan bagi segerombolan semut adalah pada musim kemarau. Semut akan memakai kesempatan yang ada. Mereka akan bekerja keras siang dan malam dengan mengumpulkan makanan, sehingga pada musim hujan mereka sudah memiliki bekal untuk mereka gunakan. Nah, itulah kesempatan atau momen bagi segerombolan semut. Amanginang 40 hari setelah Paskah atau setelah kebangkitan Tuhan Yesus, disitulah momen atau saat akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Momen atau saat di mana seluruh umat Kristiani di seluruh penjuru dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mungkin Namanginang tidak semeriah sebagaimana kita merayakan hari Natal dan hari Paskah. Tetapi di sini saya mau mengatakan, walaupun tidak semarak memperingati Natal atau Paskah,
Namun memperingati suatu peristiwa merupakan kesadaran yang akan pentingnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan inilah hendaknya Manginang yang menjadi sebuah perenungan yang sejatinya dapat menumbuhkan iman kita sampai ke puncaknya, yaitu membawa kita kepada kepastian dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amanginang saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke surga, Injil Lukas merekam pertanyaan para murid-muridnya yang mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di sini bisa kita lihat bahwa ternyata murid-muridnya mereka mengetahui apa yang dikatakan, yang disebut momen, yaitu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu yang sukses atau sesuatu dengan sukses. Artinya para muridnya mengetahui bahwa momen atau kesempatan itu cuma datang sesekali, tidak jarang, malah hanya sekali. Setelah itu berlalu atau raib. Untuk itu kesempatan atau momen itu, disinilah para muridnya memanfaatkan secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya. Makanya mereka mengatakan, bertanya, Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, sesungguhnya Manginang apa yang menjadi pertanyaan mereka ini bisa dikatakan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan pertanyaan. Ini merupakan sebuah pernyataan. Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, kapan momennya? Bagi mereka yang momennya pada saat itu, pada waktu itu, bukan kemarin, bukan besok, dan bukan nanti. Bagi mereka inilah momennya setelah Yesus bangkit dari kematian. Jadi bukan pada waktu kemarin, hari ini, besok atau minggu depan. Tetapi menurut mereka paling tepat momennya adalah hari ini untuk mewujudkan cita-cita yang sempat tertunda pada waktu Yesus meninggal. Apa cita-cita mereka di sini? Cita-citanya yaitu memulihkan kerajaan bagi Israel. Kita bayangkanlah Manginang ketika ada pertanyaan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sesungguhnya Yesus baru bangkit dari kematian. Ini merupakan sebuah peristiwa yang paling kuat sepanjang sejarah. Yesus dengan murid-muridnya sedang berkumpul di sebuah tempat ketika Yesus mau naik ke surga. Nah, pada waktu itu Yesus memberikan instruksi terakhir, kata-kata terakhir sebelum perpisahan. Ya, harusnya pertanyaan para murid itu, Tuhan, strategi apa yang paling bagus yang harus kita lakukan untuk misi kita lagi, untuk misi selanjutnya. Tetapi apa yang mereka tanya? Tuhan, pulihkanlah saat ini kerajaan bagi Israel. Nah, bisa kita bayangkan Manginang, ini ibarat Yesus sedang menjelaskan tentang keselamatan umat manusia, tapi murid-murid malah bertanya, Tuhan, habis makan siang ini kita kemana? Ada enggak buy one get one? Istilahnya seperti itu. Nah, artinya di sini para murid sedang terjebak di zona nyaman,
sedang terjebak di dalam gengsi mereka sendiri. Artinya pertanyaan yang diajukan oleh para murid sesungguhnya bukan untuk bangsa Israel, tetapi apa? Untuk keuntungan diri sendiri dan untuk urusan duniawi. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita perhatikan itu bukan sebuah pertanyaan, tetapi pernyataan. Tuhan, sekaranglah saatnya. Tuhan, sekaranglah momennya. Tuhan, sekaranglah waktunya memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi kenyataannya yang terjadi bahwa para murid kembali kecewa dengan jawaban Yesus. Apa jawaban Yesus? Kalau kita lihat jawaban Yesus ini sesungguhnya halus tetapi tajam. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau terjemahan bebas, ahamadohonon di zaman Nuaing, zaman yakana poso Nuaing. Kepo amat sih, itu bukan urusanmu, kan? Nah, itu kalau bahasa zaman sekarang kan. Inilah yang perlu kita renungkan Amanginang. Sering sekali kita memaksakan momen atau waktunya atau kesempatan itu atau kesempatan ini kepada Tuhan. Kapan dia mesti bertindak? Kapan dia mesti berhenti bertindak? Kuasa, kasih dan pemeliharaan Tuhan seringkali kita atur dengan sampai sejauh mana Tuhan menaati waktu yang kita tetapkan. Juk nai hita manginang menganggap bahwa tangiang na mujarab atau doa yang mujarab imah tiki ditiki debata mewujudkan keinginan kita sekarang. Contoh, kita mau butuh parumain hela sadarion waktu ini, saat ini kita berdoa. Kita butuh cucu saat ini kita berdoa. Karena menurut kita inilah momen yang paling tepat meminta kepada Tuhan. Ya bagi kita Tuhan harus menjawab karena inilah momennya, inilah saatnya, inilah waktunya. Atau bisa pemahaman kita Amanginang mengatakan bahwa mujizat adalah ketika Tuhan mewujudkan kuasanya yang ajaib dengan keinginan-keinginan kita sekarang. Hari ini, saat ini. Tetapi Yesus mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui kapan waktu dan masanya. Tetapi terkadang kita, di mana momen kita butuh, di mana momen kita yang kita anggap bahwa saat ini kita butuh, saya butuh uang, saya butuh usaha saya sukses, kita berdoa ketika Tuhan sudah menjawab itu, itulah momen yang tepat. Ketika tidak diberikan pada saat itu bukan momen yang tepat. HP di dokdo, dang riko boto ommu, adigado tikina. Uboto wado debata adigado tikki dohot masana. Jadi memang disinilah kita diingatkan Amanginang bahwa kita tidak perlu tahu rincian apa yang akan terjadi di masa depan. Yang perlu kita ketahui bahwa apa yang harus kita lakukan. Karena waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Pemazmur mengatakan 1 hari bagi Tuhan 1000 hari bagi manusia. Artinya Allah mempunyai jadwalnya sendiri. Jadwal Allah dengan jadwal kita itu berbeda. Walaupun kita menganggap inilah saatnya, inilah momennya. Kalau Tuhan mengatakan tidak, bukan di sini momennya, bukan di sini saatnya. Bukan pada sehari ini momennya. Kamu tidak perlu tahu waktunya. Yang perlu kamu tahu adalah bagaimana kamu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan. Nah disinilah kita dituntut Amanginang, bagaimana kita mengimani
Allah di dalam segala perbuatan dan perlindungannya. Artinya melalui iman kita itu, di sana kita diajak untuk bersaksi tentang kedaulatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Di mana Tuhan menetapkan dan menentukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan melalui iman kita itu, di sanalah kita bersedia dengan rela memperlakukan Allah sebagai Allah, bukan sebagai pelayan bagi kita, yang melayani apa yang menjadi keinginan kita, yang hanya melayani apa yang menjadi kehendak kita, yang hanya melayani apa yang menjadi kemauan kita. Untuk itulah kita harus mentaati apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan Allah yang harus mentaati ketetapan kita. Jadi ketika masalah dan persoalan masih ada dan kegagalan masih ada yang kita alami atau keinginan yang belum tercapai, disinilah kita diingatkan. Bukan berarti doa-doa atau mujizat Tuhan tidak ada. Bukan berarti kuasa dan kasih pemeliharaan Tuhan tidak ada. Tapi yang perlu kita pahami, waktu dan masa yang ditentukan Tuhan yang kita tentukan itu sangat berbeda. Dan sarupa waktu manang tikita dohot debata. Jadi dia bukan tidak memperhatikan keinginan kita. Dia adalah Allah yang bebas dan Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Yesus harus naik ke surga, walaupun para murid-muridnya ingin supaya Yesus tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Tetapi masa dan waktu sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan inilah yang harus kita ingat. Ai mulu nunga didok debata dan mampu kita menghindari itu. Ketika Tuhan sudah berkehendak dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menghindari itu. Dan kita tidak bisa memegangnya erat-erat supaya lepas dari tangan kita. Tidak. Karena masa dan waktunya sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri. Jadi kita tidak bisa menolak itu dalam kehidupan kita. Jadi jodoh hita manginang songonak kasisiania te. Cenderung dohita holan memikirkan kerajaan kita sendiri. Kalau di dalam Alkitab itu dikatakan kerajaan bagi Israel. Artinya meninggalkan segala sesuatu demi dia oke-oke saja. Menjadi murid Yesus oke saja. Tidak hanya oke, semangat kita pun menggebu-gebu. Oke-oke saja. Tetapi ada tetapinya. Harus ada, tidak ada tanpa pamrih. Nah, itu yang mau dikatakan. Yaitu demi kerajaan kita, artinya suatu saat semuanya harus berbayar. Kita harus menerimanya lagi berlipat ganda. Nah, disitulah waktu Tuhan ketika dia memulihkan kerajaan bagi Israel. Harus ada take and give. Harus ada memberi supaya menerima. Kalau kita melempar ikan teri, maka kita harus menerima ikan kakap. Nah, ini yang sering terjadi kan? Oke, aku ikut Tuhan, oke. Aku mau melakukan kehendakmu, oke. Jangan, tidak hanya oke. Semangat, boleh, ayo semangat. Tetapi ketika Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel, kerajaan bagi kita, harus ada bayar. Artinya kita harus menerimanya berlipat ganda apa yang kita lakukan bagi dia. Walaupun itu sadar tidak sadar, sering itu terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, sadar tidak sadar, itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Selalu ada take and give. Kalau saya memberi, maka saya harus menerima. Kalau saya melempar ikan teri, maka saya harus menerima ikan kakap. Nah, ini yang terjadi bagi para murid-muridnya. Nah, di dalam kerajaan itu Amanginang, kita adalah raja.
Keinginan-keinginan kita adalah raja. Ambisi-ambisi kita adalah raja. Agama kita dapat menjadi kerajaan. Ajaran-ajaran kita bisa menjadi kerajaan. Yesus kita buat seperti saya katakan tadi hanya sebatas pelayan di dalam kerajaan kita. Apa tugasnya? Mewujudkan apa yang menjadi kehendak kita. Mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Memulihkan apa yang menjadi kerajaan bagi kita. Bodoh tadok adang songoni. Ale mulu jujur hita. Saya martangi yang do hita kan. Bolo martangi kita saya ro maharajaumu. Saya sa malomoni roham. Idu tadok dangi. Itu benar. Tapi sering kita tidak sadar ramanginang ketika kita berdoa. Datanglah kerajaanmu. Yang kita maksud adalah datanglah kerajaanku. Jadilah kehendakmu. Yang sering kita tidak sadar, kita mau mengatakan jadilah kehendakku. Tanpa tidak sadar. Kenapa saya katakan demikian? Karena sering kita menganggap bahwa dari minggu hidup kita mabege jamita taringok tu tangiang. Tentang doa. Kalau doa tidak didengar, kalau doa tidak dikabulkan, ketika doa-doa kita tidak langsung kita terima, kita menganggap bahwa doa sia-sia. Dang merle bana martangiangi yang manang so martangiang tidak ada pengaruhnya. Itu tidak benar. Karena saya mau katakan, semua doa didengar oleh Tuhan, tapi tidak semua keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kita selama ini menganggap bahwa semua doa didengarkan Tuhan, berarti semua dong keinginan dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu, tanpa sadar kita menganggap jadilah kehendakku. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. HP mulut tatangnya kon sairo maharajaanmu saisau malomoni roham. Jelas do tatu si lomoni rohani debata dang saur do doh lomoni rohata. Jadi dang boy tapak sahon momen kita dengan momen Tuhan, saat Tuhan dan saat kita, waktu kita dengan waktu Tuhan. 1000 hari bagi kita, 1 hari bagi Tuhan. 1000 hari bagi Tuhan, kita tidak tahu kapan bagi kita. Nah, itulah kehidupan itu. Untuk itulah manginang, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, mau mengatakan kepada kita, Yesus Allah mau mengatakan, akulah raja. Ahudo raja. Nasotarihot disude akka hagiot ni rohamu. Yang tidak terikat dengan keinginan-keinginanmu. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Nah, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mau memberitahukan kepada kita, ada tahap relasi yang baru yang hendak dimulai. Kalau selama ini amanginang apa yang Tuhan lakukan bagiku, apa yang Tuhan lakukan bagi kehidupanku, tetapi sekarang melalui kenaikan Tuhan Yesus, apa yang mesti kulakukan bagimu? Itu yang harus kita lakukan. Untuk itu, melalui kenaikan Yesus ini berarti dia sudah naik, dia sudah berangkat. Sekarang kita yang sedang di dunia, hita namana di portibion, alani hita namana patu pahon sesuatu tu ibadah. Aha mana si patu paut tatu ibadah. Dikatakan, pergilah, jadilah saksiku di Yerusalem, di Judea, dan di seluruh dunia ini. Sampai ke ujung bumi, sampai ke ujung dunia. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Dia sudah terangkat ke surga. Dan jadilah kita menjadi saksi-saksinya. Artinya, dang si tidangi harajaut tabe. Dang si tidangi harajautku be. Bukan menjadi saksi bagi kerajaanku, keinginanku, ambisiku.
tetapi menjadi saksi kerajaannya, menjadi saksi kehendaknya, menjadi saksi kuasa dan kasihnya. Kemana? Sampai ke ujung dunia. Tidak hanya sampai di sini, tapi sampai ke ujung dunia. Artinya kita tidak bisa berhenti pada batas-batas kerajaan kita, batas-batas lingkungan sempit kita, tetapi melampaui sekat-sekat yang harus kita tembus. Termasuk hal-hal na mungkin maralo tu pikirata. Iko sahak mai tatu sini. Nagabe sitidangina. Nah, melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini kita diingatkan, kita harus keluar dari dua kecenderungan yang paling menggoda dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah egoisme, yang hanya memikirkan diri sendiri, yang hanya memikirkan terbaik untuk diri sendiri. Tetapi bagaimana kita mengusahakan yang terbaik bagi orang lain. Yang kedua yaitu kecenderungan yang eksklusivisme, tertutup dan memisahkan diri. Kita harus keluar dari sini. Artinya bagaimana kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi sesama kita manusia. Jadi ini yang diingatkan melalui kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Marilah kita keluar dari dua kecenderungan yang menggoda tadi, egoisme dan eksklusivisme, yaitu tertutup dan memisahkan diri. Tapi marilah kita berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat segala berkat dan anugerah Tuhan yang senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh mengimani bahwa waktu Tuhan dan waktu kami adalah berbeda. Apa yang sudah Tuhan tentukan dengan kuat kuasa-Mu dan kedaulatan-Mu, sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kami. Dan hari ini menjadi momen yang luar biasa bagi kami, untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman, meyakini bahwa lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami boleh keluar dari sekat-sekat yang boleh memisahkan kami dari Tuhan dalam kehidupan kami, lewat yang hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan keuntungan diri sendiri, dan keluar dari menutup dan memisahkan diri. Tapi bagaimana kami boleh berdampak bagi sesama kami manusia. Itulah Tuhan yang menjadi tugas panggilan kami, untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tidak hanya dibatasi di tengah-tengah keluarga, saudara-saudari yang kami kenal, yang sekumpulan dengan kami, tetapi kami boleh keluar dari diri kami sendiri, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu sampai ke ujung dunia. Berkati kami Tuhan, dan biarlah kerajaan-Mu dan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.